Apakah kamu di sini untuk menjual barang-barang itu? Tidak perlu. Tolong pergi. Saya di sini untuk mengirimkan bunga. Ruangan mana? Saya harus memverifikasi dulu. Bunga-bunga ini dipesan oleh Duan Tianlang dari kebun bunga kami. Kamu benar-benar semakin mahir dalam membuat cerita. Kamu benar-benar bisa mengatakan apa saja sekarang. Saya tidak membuat-buat cerita, kami bahkan menandatangani kontrak. Security bawa orang dan bunga itu keluar dari sini. Non, tolong pergi. Apa yang kamu lakukan? Saya di sini untuk melepaskan bunga. Saya. Lepaskan dia. Manajer Duan. Bunga-bunga ini dipesan oleh saya darinya. Kalian berdua antarkan bunga-bunga ini ke departemen housekeeping. Ya. Pemesanan bunga selalu ditangani oleh saya. Mengapa kamu tidak membicarakan ini dengan saya dulu? Sueking, bisakah kita membicarakan ini setelah kembali ke kantor? Kembalikan bunga-bunga itu. Saya tidak punya alasan untuk bekerja dengan wanita seperti ini. Cepat. Maaf. Apa yang kamu minta maaf? Bunga-bunga ini dipesan oleh saya. Wu Hua. Bawa Nyonya Qingling ke kantor saya. Oke, kalian berdua kirim bunga-bunga ini ke departemen housekeeping. Ya, Nyonya Qingling, silakan. Duan Tianlang, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Bunga-bunga tadi khusus dipesan oleh saya dari kebun bunga Qingling. Bunga-bunga ini memiliki aroma segar dan alami. Mereka sangat cocok dengan citra hotel kami. Ini juga bisa meningkatkan gaya dan kesan pertama hotel kami. Ini adalah salah satu syarat penting yang saya gunakan untuk memenangkan hak menyelenggarakan forum internasional tentang perlindungan lingkungan kerjasama dan pengembangan. Manajer umum, apakah alasan saya ini cukup? Hei, Bibi, mengapa kamu di sini? Apakah kamu di sini untuk membuat masalah untuk Tianlang dan Sueking lagi? Maaf, saya merasa kamu salah paham. Salah paham apa? Saya hanya percaya apa yang mata saya lihat. Bibi, dengarkan saya, security. Halo, ada apa? Minta orang ini pergi mulai sekarang, jangan. Izinkan orang ini masuk ke hotel kami lagi. Oke, saya ingin mengajukan keluhan. Apa yang terjadi, Pak? Bangga Yusuf API yang Camupine berasal dari hotel bintang 5 terkemuka seperti milikmu. Bu, tolong pergi. Kenapa masuk ke Zhengtai jauh lebih sulit daripada naik ke langit? Hei, Jangan kemari. mengapa kamu menghindariku? Aku bilang padamu, aku sudah membayar semua budi yang kuhutang padamu, kita sudah impas. Mengapa kamu lari? Aku mencarimu karena ada alasan. Hei, tetap di sana. Jangan kejar aku lagi. Kalau kamu sakit, aku tidak bisa menggendongmu. Kamu benar-benar lari. Aku benar-benar mencarimu Dengarkan karena aku, ada jangan sesuatu. kemari. Jangan datang. Apa kamu gila? Jangan kemari. Mengapa kamu lari? Kalau bukan karena urusan hotel, aku tidak akan repot-repot mengejarmu. Membuatku takut setengah mati. Ada sesuatu. Untungnya Duan Tianlang tidak ada di sini. Halo? Apakah Mr. Wu ada di sini? Aku sedang mengantarkan bunga yang kamu pesan. Aku berada di lobi sekarang. Aku berada di pintu masuk lobi. Aku tepat di belakangmu. Mengapa kamu di sini? Apa reaksi macam apa itu? Apa kamu melihat hantu? Membuatku takut setengah mati. Aku bisa menyuruh sekretarisku memesan bunga ini, kan? Kamu benar-benar bisa berlari cepat apa? Apa kamu takut bertemu denganku karena kamu melakukan sesuatu yang memalukan? Siapa yang melakukan sesuatu yang memalukan? Tulisan di kartu kamu yang menulisnya, kan? Tertulis dengan jelas.
Jika ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk membantu aku akan sangat terhormat. Apakah kamu berencana melanggar janji? Kita berdua bukankah kita sudah impas? Ini untukmu, berikan uang untuk bunga ini. Apakah cukup? Tidak. 300 yen. 300 yen? Sangat mahal. Baiklah, kalau tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Hei, tunggu. Kamu yang membuat kartu ini? Dari mana kamu mendapatkan aroma ini? Jadi dia bertanya dari mana asal. Aroma itu untungnya Shen sudah memperingatkanku sebelumnya. Kartu ini sudah memiliki aroma saat aku membelinya, sudah begitu sejak awal. Kalau tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Hei, kalau kita tidak menyelesaikan semuanya hari ini, kamu tidak akan pergi kemana-mana. Lepaskan. Sakit, katakan padaku. Kemana kamu lari? Hei, berhenti lari. Tianlang, apa yang terjadi? Aku menyuruh seseorang memesan bunga untukmu. Shan. Kamu datang? Kenapa kamu mencariku? Pertama duduk. Qingling, aku mendengar bahwa kamu dan Tianlang berpelukan di lobi hotel. Apa kamu menganggapku sebagai sahabatmu? Shen, kamu harus mendengarkanku menjelaskan. Hari itu aku sedang mengantar bunga dan kebetulan bertemu dengannya. Kami sudah sepakat untuk tidak bertemu lagi, aku janji padamu itu. Kami? Sejak kapan kamu dan Tianlang menjadi kami? Shen, kamu tahu itu bukan maksudku. Kamu harus percaya padaku. Lalu aku akan mempercayaimu lagi. Kamu tidak memintaku bertemu hanya untuk masalah ini, kan? Bahkan jika kamu tak berperasaan, aku tidak bisa. Tak setia, aku ingin mengadakan pesta untuk Tianlang. Aransemen bunga di tempat itu semua milikmu. Semua milikku? Ya, Shen, kamu benar-benar temanku. Muah, mencintaimu. Lagi-lagi, bisakah kamu tidak seperti ini setiap kali? Berikan aku dasi. Izinkan aku mengajari kamu. Ketika seorang wanita membantu mengikat dasi untuk pria, kamu harus mendekat ini. Lalu, Aku bahkan tidak bisa membayangkan ekspresi Tianlang nanti. biasanya kamu selalu memikirkan Tianlang? Tidak, bukankah kamu baru saja bilang itu? Apa yang kamu pura-pura? Bukankah kamu juga punya pacar? Kamu dan pacarmu, Tapi kamu tidak bisa mengatakannya dengan keras, cepat pilih. Qingling ini terlihat cukup bagus. Tolong ambilkan ini supaya aku bisa melihatnya. Kamu punya mata yang bagus, Nona. Klip dasi ini edisi terbatas. Hanya ada 2 di dunia ini. Begitu indah. Bagaimana kalau kamu juga membeli satu untuk pacarmu? Berapa harganya, Nona? 1.888. Itu Terlalu mahal. Ini sudah dianggap murah. Nih, bungkus ini untukku. Lalu berikan aku satu juga. Izinkan aku lihat. Tidak buruk, memang profesional. Sebagai klienmu, aku sangat puas. Oh, dengan kamu yang mengawasi, bagaimana mungkin aku berani bersikap ceroboh? Karakter utama ada di sini. Saat waktunya tiba, pasang foto-foto dan kelilingi dengan bunga. Jangan khawatir. Aroma lili ini sangat spesial, berbeda dari sebelumnya. Ini adalah varietas baru yang saya perbaiki. Saat waktunya tiba, apakah akan terlihat bagus jika kita mengelilingi foto-foto dengan lili ini? Tidak masalah, tapi bunganya tidak cukup. Saya harus kembali untuk mengambil lebih banyak. Parfum yang saya berikan padamu waktu lalu juga mengandung aroma jenis ini. Setelah itu saya tidak melihatmu menggunakannya. Karena Tianlang bilang dia tidak suka. Aroma itu, jadi saya simpan di rumah dan tidak menggunakannya. Kalau begitu, kembalilah ke pembibitanmu dan ambil lebih banyak bunga. Saya akan memberikan hadiah untuk Tianlang Sam. Jangan khawatir. Tianlang,
Ketuk, kamu tidak menyebalkan? Sudah selesai? Ini hadiahku untukmu selamat. Untuk menjadi menir umum. Saya tidak berencana memberikan hadiah balasan, mari kita lewati saja. Apa maksudmu? Jika kamu tidak suka, buang saja. Duan Tianlang. Apa maksudnya? Bukankah itu keterlaluan? Itu hadiah yang saya pilih untukmu dengan niat baik. Apakah kamu tidak berlebihan? Apakah kamu tidak terlalu kasar? Terima kasih, jangan beri saya hadiah lagi di masa depan. Saya baru tahu bahwa kamu melakukannya dengan sengaja. Oh, benar, itu parfum buatan rumah Italia milikmu. Yang kamu bilang hilang sudah ketemu? Saya tidak menemukannya. Kalau begitu kamu bisa pergi, saya masih punya pekerjaan. Kalau begitu jam 6.30 sore di ruang fungsi, jangan terlambat, saya mengundang banyak orang. Oke. Kenapa kamu lagi? Maaf, kamu baik-baik saja? Kamu benar-benar tidak akan hilang. Saya di sini untuk bekerja. Sepatu saya sudah kotor karena kamu pengemis bau. Saya sudah meminta maaf sebelumnya. Dan saya juga bukan pengemis bau. Satu permintaan maaf yang tidak tulus. Keamanan? Saya tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Saya bisa pergi sendiri, kamu tidak perlu mengusir saya. Kalian semua pikir karena saya sudah kehilangan kekuatan saya seperti kucing sakit. Jika saya melihatmu lagi, saya pasti akan membuatmu berlutut di depan saya untuk meminta maaf. Saya punya sesuatu yang mendesak, bisakah kamu minggir? Jika kamu menjawab pertanyaan saya akan membiarkanmu pergi. Apa? Dari mana aroma dari kartu itu berasal? Bukankah sudah saya katakan? Saya. Kalau kamu tidak bilang yang sebenarnya, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu ngapain sih? Cepat lepaskan. Katakan padaku dari mana asal bau itu? Aku kasih tahu, kalau kamu tidak lepas, aku tidak akan lagi bersikap baik padamu. Kamu mengancamku? Gimana caranya kamu tidak bersikap baik padaku? Hei, bukannya itu cuma sumber wangi-wangian? Kenapa kamu tidak mau kasih tahu aku? Berlagak seperti pencuri. Apa yang terjadi, Shanshan? Kenapa kamu marah-marah? Sue King. Aku benar-benar salah, aku mohon kamu bantu aku. Aku tidak mengerti. Kamu benar, Hua Qingling memang berbahaya. Cepat bantu aku cari cara supaya dia berhenti mengitari Tianlang. Akhirnya kamu sadar juga. Tianlang benar-benar berubah. Kakak, kamu harus bantu aku cari ide. Aku benar-benar tidak ingin kehilangan Tianlang. Baiklah, aku janji akan membantumu, tapi kamu berhutang budi padaku. Jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Sebenarnya ada satu cara. Tapi agak berisiko dalam hidupnya. Tianlang paling takut dua hal. Salah satunya adalah tulip. Lalu apa yang lainnya? Tulip saja sudah cukup. Gimana kalau begini? Kamu suruh Qingling kasih dia buket tulip. Lalu kita tinggal menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus.
Halo? Shan. Qingling, aku cuma mau kasih tahu kalau aku tidak berencana pakai foto-foto itu lagi untuk pesta malam ini. Jadi aku tidak akan pakai bunga-bunga itu. Tapi aku perlu pesan beberapa tulip itu untuk Tianlang. Malam ini kamu bisa langsung kasih ke Tianlang. Bukannya kamu bilang tidak mau aku ketemu dia lagi? Yang ini aku izinkan. Tapi ini hadiah rahasia untuk Tianlang. Kamu harus simpan rahasia dan jangan kasih tahu dia itu dariku. Jangan khawatir, tidak membocorkan informasi pelanggan adalah etika profesional kami. Serahkan semuanya padaku, aku pasti akan mengantarkannya tepat waktu malam ini. Lihat foto Tianlang cocok banget dengan punyamu. Benarkah? Tentu saja. Aku harap dia suka pesta ini. Dia pasti suka. Tianlang sudah datang. Menir Umum Duan. Senang bertemu denganmu. Menir Umum senang bertemu denganmu. Pengen banget lempar granat ke sana. Iri banget. Lihat ekspresi Tianlang, dia juga tidak menyukainya. Semua silakan nikmati pesta ini, minumlah lebih banyak. Jika kamu benar-benar merasa cemburu, kamu seharusnya bertanya-tanya kapan temanmu Qingling akan tiba. Sudah aku telepon dia di parkiran, dia akan segera datang. Kakak kamu bisa langsung ke sana untuk membantunya keluar dari situ. Jangan khawatir. Aku percaya setelah ini kita akan punya banyak kesempatan untuk bekerja sama. Semua, maaf Menir Umum Duan, dan aku masih harus menangani beberapa urusan, mohon maaf. Kami masih ada beberapa hal untuk dibahas, mohon maaf. Tianlang, kamu suka pesta yang aku siapkan? Sangat bagus, hanya saja aku tidak suka cara seperti ini. Aku akan pergi dulu. Kamu tidak suka? Kakak. Panas sekali. Katanya Qingling seharusnya segera tiba ya? Tulip-tulip itu tidak berbahaya kan? Percayalah, tidak akan ada masalah. Duan Tianlang. Tianlang marah. Kamu sedang apa? Duan Tianlang, aku datang untuk mengirim bunga. Silakan terima. Jangan keterlaluan. Ini hadiah untukmu. Pergi. Hei, kenapa kamu begitu modi? Tadi kamu masih baik-baik saja. Mengapa sikapmu berubah begitu tiba-tiba? Ambil, pergi. Kamu sedang apa? Itu niat baik seseorang. Chan, kamu menginjak niat baik orang lain. Ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja, seseorang. Tianlang, kamu baik-baik saja? Tianlang, apa yang terjadi padamu? Pergi. Tianlang. Tianlang, bangun. Qingling, apa yang terjadi? Kenapa dia seperti ini lagi? Tianlang, bangun. Siapa yang mengizinkan penipu sepertimu masuk ke sini? Jika ada sesuatu terjadi pada anakku, aku akan membuatmu masuk penjara. Cepat! Bawa dia ke rumah sakit. Qingling, aku hanya menyuruhmu mengirim bunga, bagaimana ini bisa terjadi? Shan, kamu benar-benar tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Memiliki ibu itu sangat hebat. Aku sangat merindukannya. Apakah dia juga merindukanku? Halo?
Nenek, Qingling, kapan kamu pulang? aku sudah pulang, aku di pintu masuk. Cepat masuk, aku tunggu makan malam sama kamu. Benar, aku masih punya nenek, aku akan bahagia sama nenek. Tianlang. Baiklah, baiklah. Shan Tianlang, akan baik-baik saja, kenapa kamu tidak pulang dan istirahat? Sue King antar Shan keluar. Paman Duan. Ayo, Shan Tianlang akan baik-baik saja. Ayo pergi. Sue King, apakah Tianlang benar-benar baik-baik saja? Aku yakin Tianlang benar-benar akan baik-baik saja. Aku percaya ketika Tianlang melihat Qingling, lagi di masa depan dia pasti akan mencoba menghindarinya. Bagaimanapun kamu sudah mencapai tujuanmu. Percayalah Tianlang pasti akan bersemangat lagi besok. Elevator sudah datang, sudah pulang dulu. Kalau ada sesuatu telepon aku. Oke, aku tahu dah. Sue King, apakah Shan sudah pulang? Kondisi Tianlang sudah stabil, kamu bisa pulang dan istirahat. Acara penyambutan Tianlang jadi panggung pertunjukanmu. Selamat, kamu manfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan citra ibu tiri yang baik. Hanya untuk memastikan posisimu sebagai nyonya rumah. Di keluarga Duan kamu benar-benar sudah berusaha keras. Kamu pasti belum makan camilan malam kan? Aku sudah minta Nyonya Lan siapkan di rumah. Kamu bisa cepat pulang untuk makan. Terima kasih. Sama-sama, aku tidak sedang bicara tentang camilan malam. Saat aku lihat kamu menampar seseorang, aku sangat bersyukur padamu. Terima kasih untuk 10 tahun ini karena ternyata tidak pernah menyentuhku. Aku biasanya takut pada orang seperti kamu yang terlihat lembut. Tapi sebenarnya sangat galak di dalam, benar juga. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa meninggalkan keluarga dan anakmu. Sue King hormat sedikit pada Tante Nan. Jangan lupa ini rumah sakit. Meskipun di rumah sakit ada kebebasan berbicara. Lihat kamu seperti landak, siapa yang berani mendekat? Benar, aku landak, aku hanya kelebihan. Aku tidak akan ganggu keluarga bertiga kalian. Kamu. Kenapa kamu perlu bilang hal-hal itu ke anakmu? Dia juga sedang tidak mood hari ini. Lihat dia. Kenapa kamu di sini lagi? Maaf, aku datang untuk minta maaf. Tidak perlu, kami akan ambil tindakan hukum, pergi sekarang. Untukku? Ide busuk apa lagi yang kamu punya sekarang? Maaf, ini benar-benar salahku. Bagaimana kondisi Duan Tianlang sekarang? Terima kasih padamu, dia masih di rumah sakit. Kalau begitu boleh aku temui dia? Apalagi yang sebenarnya ingin kau lakukan? Karena kamu, Tianlang sudah dirawat di rumah sakit berkali-kali. Jika kamu berani muncul di depan Tianlang lagi, aku jamin kamu akan mendapatkan akhir yang sama. Kamu, keamanan, bersihkan sampah ini. Bersama dengan wanita ini. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Aku sudah bekerja keras. Maaf, silakan ikuti saya. Sampaikan secara khusus itu ke sini. Tianlang, ada apa dengan sapu tangan ini? Aku benar-benar tidak mengerti. Aku tidak mau melihatnya lagi. Nah, begitu baru benar. Perawat di mana pasien dari ruangan ini? Dia baru saja meninggalkan rumah sakit. Ini pasti milik Tuan Duan, dia lupa membawanya. Aku akan memberikannya padanya. Baiklah. Manajer umum. Ada orang lain yang mengirim bunga untukmu. Hua Qingling, ternyata kamu punya hati juga. Setidaknya kamu tahu untuk datang ke sini dan minta maaf. Deng. Bawa pergi.
Kenapa? Aku bilang pergi. Baiklah, baiklah. Kamu baik-baik saja? Di mana Qingling? Suruh dia masuk. Nona Qingling? Dia tidak ada di sini. Tidak datang. Lalu siapa yang mengirim bunga ini? Toko bunga. Barusan ada panggilan telepon yang mengatakan bahwa bungamu sudah sampai. Karena bukan Qingling yang mengantarnya, aku menerimanya untukmu. Oh ya, ada kartu ini juga. Mau aku kasih atau? Apa isi kartunya? Besok sore bertemu di Taman Mingjing. Katanya dia ingin meminta maaf. Meminta maaf, apakah ini benar Nona Qingling? Kalau begitu kenapa dia tidak datang sendiri? Kamu masih tidak takut memberiku bunga ini? Bukankah kamu sudah cukup menyakitiku? Aku pikir Taman Mingjing ini jauh. Seringkali bahkan tidak ada orang di sana. Kenapa dia mau ke sana? Menurutku lebih baik kamu hubungi Nona Qingling dulu dan tanyakan. Aku ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Tianlang? Tianlang? Dia di mana? Kenapa dia tidak ada di sini lagi? Wakil Manajer Umum, apakah Anda mencari Manajer Umum? Jia Qilyar. Kenapa tidak ada nama pada ini yang mengirimnya? Tulip itu dikirim oleh toko bunga. Tulip? Kami tidak tahu siapa yang mengirimnya, tapi kami menebak itu adalah Nona Qingling. Terakhir kali ketika Qingling mengirim Tianlang bunga-bunga itu saya sengaja melakukannya. Tapi kali ini kenapa dia mengirimnya lagi? Kenapa dia ingin pergi ke Taman Mingjing? Tempat yang begitu terpencil. Mungkinkah karena Qingling ditampar sehingga dia ingin membalas dendam pada Tianlang? Saya tidak boleh membiarkan sejarah terulang kembali. Wakil Manajer Umum, apakah Anda baik-baik saja? Wakil Manajer Umum tidak membawa teleponnya. Lalu apa yang kita lakukan? Kemana dia pergi? Dia pergi ke Taman Mingjing. Taman Mingjing? Kenapa tidak bilang dari tadi? Ayo ikut saya. Wakil Manajer Umum Keselamatan Pertama. Telepon Qingling. Bohong tidak berhasil jadi dia ingin mencoba lebih banyak. Cepat telepon. Tianlang dalam bahaya. Halo, Halo Qingling. Saya sudah menelepon polisi dan mereka sedang dalam perjalanan. Tunggu untuk segera masuk penjara. kamu Duan. Jika kamu menyentuh sehelai rambut saudaraku, kamu mati. Hei, mari duduk dan bicara. Apakah kamu Duan Sueking? Wakil Manajer Umum Duan. Perlahan. Setidaknya dengarkan saya jelaskan, saya tidak benar-benar menyakiti Duan Tianlang dengan sengaja. Polisi datang karena yang terakhir kali. Saya tidak bisa, bahkan jika polisi menangkap saya harus mengatakan pada mereka saya tidak melakukannya dengan sengaja. Apa yang dia lakukan, dia bahkan terlambat. Tianlang, Manajer Umum. Wanita gila. Jika kamu tidak muncul, kamu mati. Wanita gila? Pada saat itu saya gila. Hua Qingling, saya akan memberikanmu 5 menit.
Jika kamu masih tidak muncul, saya akan tahu kamu bermain dengan saya. Dan kemudian pada saat itu jangan salahkan saya jika saya melakukan sesuatu. Hua Qingling? Bagaimana bisa begitu kebetulan? Apakah Tianlang mengira saya adalah dia? Qingling? Apakah itu kamu? Kenapa kamu bersembunyi keluar? Saya berbicara dengan kamu. Apa kamu mau aku menangkapmu? Aku bilang kalau aku menangkapmu kamu mati. Qingling. Tianlang, mener umum. Kenapa kamu di sini? Di mana Qingling? Kabur. Untung aku menelepon. Telepon apa? Wakil manajer umum menelepon Qingling bilang dia akan menelepon polisi. Kalau kamu bilang dia kabur, berarti dia benar-benar mau menyakitimu? Kenapa? Tidak mungkin. Apa yang kamu sembarangan simpulkan? Tianlang, selain dia, apa kamu lihat orang lain? Maksud kamu apa? Dia pembohong dan penjahat kambuhan. Untuk uang dia akan melakukan apa saja. Aku takut dia seperti Jianyan. Ayo pergi. Setelah kerja mari pulang bersama naik mobilku. Kan tidak ada yang terjadi. Sebelum aku yakin semuanya kita harus hati-hati. Qingling wanita itu dia. Dia berani datang. Aku. Apa yang kamu lakukan? Jangan ikut campur, hari ini aku akan mengirimnya ke penjara. Agar tidak ada masalah lagi di masa depan. Dengarkan aku jelaskan, hari ini aku datang untuk minta maaf. Aku benar-benar tidak sengaja menyakiti Duan Tianlang. Ini kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa? Aku perlu memesan beberapa tulip ini untuk Tianlang. Tapi ini hadiah rahasia untuk Tianlang. Kamu tidak boleh bilang ini dariku dan simpan rahasia. Aku tidak bisa bilang. Kenapa kamu tidak bilang? Apa kamu benar-benar berencana menyakiti manajer umum? Bagaimana mungkin? Tentu dia tidak berani bilang. Kalau dia bilang berarti sengaja melakukan kejahatan. Kemarilah ikut aku ke kantor polisi. Ini benar-benar kesalahpahaman. Ikut aku. Ikut aku ke kantor polisi, ikut aku. Ikut aku. Hei Sue King. Wu Hua bawa wakil manajer umum pergi. Apa yang kamu lakukan? Ada yang memfoto, kembali ke kantor dulu. Ikut aku. Pergi kemana? Wakil manajer umum kembali ke kantor dulu, aku akan mengurus segalanya di sini. Hei, maaf, sudahlah, berhenti merekam. Kau cepat juga ya, bahkan sudah berganti baju. Apa? Katakan. Apa? Kau sudah bersusah payah memintaku bertemu denganmu, bukan untuk mempermainkanku kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku datang hari ini untuk meminta maaf padamu. Sebenarnya aku sudah datang beberapa kali. Manajer umum Duan. Saat itu di pesta, sungguh maafkan aku. Kenapa kau memberiku bunga itu? Aku benar-benar tidak bermaksud begitu, kau harus percaya padaku. Aku bisa bersumpah. Kenapa kau minta bertemu denganku di Taman Mingjing? Taman Mingjing? Aku minta bertemu denganmu? Berhenti pura-pura aku melihatmu. Itu tidak mungkin, aku belum pernah ke Taman Mingjing. Kau masih tidak mau mengaku ya? Kalau begitu biar aku tanya, kemana kau pergi hari ini jam 2 siang? Aku ada di pembibitan bunga. Apakah ada orang yang bisa membuktikannya? Nenek-nenek keluar. Aku sendirian di rumah.
Kau bahkan tidak punya alibi. Aku di rumah sendiri, jadi kenapa aku harus punya saksi untuk membuktikan alibiku? Kalau begitu aku tidak bisa membantu. Aku hanya bisa meminta kakakku melaporkanmu ke polisi. Aku tahu aku yang salah duluan, tapi kau terlalu berlebihan. Kau benar-benar mengecewakanku. Karena proyek Wewangian Hotel terakhir pandanganku tentangmu berubah banyak. Tidak disangka kalau kau tetap tidak bisa berubah dari cara-cara licikmu. Duan Tianlang, aku tahu kalian semua menyalahkanku. Lakukan saja jika kalian ingin mengutukku atau melaporkanku ke kantor polisi. Tapi kedua hal ini berbeda. Aku tidak pernah ke Taman Mingjing. Dan orang yang kau lihat bukan aku sama sekali. Taman Mingjing apa? Aneh. Dari ekspresinya sepertinya dia tidak berbohong. Lalu siapa orang yang dia lihat di Taman Mingjing? Qingling, Kau mencariku? apa hubunganmu dengan Jiang Yan? Jiang Yan? Tidak kenal dia. Aku sudah memeriksanya, dia sudah dibebaskan lebih awal. Dibebaskan? Dia melakukan kejahatan? Kenapa? Kamu sudah merencanakan untuk berkolaborasi dengannya. Apakah dia belum cukup menyakiti Tianlang? Apa yang sebenarnya kalian berdua rencanakan? Biar aku jelaskan. Kami sudah melakukan pertahanan yang tepat, tolong. Bantu sampaikan pesan ini kepada wanita jahat itu. Jika dia berani muncul lagi di depan, Tianlang itu akan menjadi kali kedua dia masuk penjara. Dan juga katakan padanya untuk berhenti mengirim tulip. Tulip? Halo? Setelah 30 menit mari kita bertemu di alun-alun kota. Hei, hanya karena kamu bilang begitu kita harus bertemu? Halo? Orang-orang seperti apa mereka semua? Aku tidak terlambat kan? Aku tidak mengizinkanmu untuk duduk. Dengan banyak orang yang melihat, apakah kamu masih berencana membuatku berdiri sebagai hukuman? Kalau begitu jaga jarak dariku. Katakan kenapa kamu mencariku? Aku tidak punya waktu pada hari Minggu, jadi aku memajukan pertemuan kita. Pertemuan? Sebenarnya aku tidak berencana mengganggumu lagi, tapi aku tahu kamu tidak akan berhenti. Karena itu aku khusus datang ke sini. Kalian semua aneh, kalian terus mengatakan hal-hal yang tidak bisa aku pahami. Jika kamu ingin uang, kamu harus mendapatkannya sendiri. Jika kamu menyukaiku, maaf. Aku punya standar yang sangat tinggi, kamu tidak akan pernah punya kesempatan seumur hidupmu. Itu aku punya pacar. Berarti itu benar-benar karena uang. Aku punya tangan dan kaki, aku bisa mencari uang sendiri. Apakah uang yang kamu hasilkan cukup untuk memenuhi ambisi dan keinginanmu? Duan Tianlang, kamu pikir hanya karena kamu kaya kamu bisa merendahkan orang? Mungkin di masa depan aku juga akan kaya. Lebih kaya dari kamu. Saat itu tiba. Saat itu tiba apa? Bahkan jika aku memberitahumu, anak kaya hedonis sepertimu tidak akan mengerti. Mulai sekarang jangan hubungi aku lagi, mari kita tidak bertemu lagi. Mungkinkah itu benar-benar bukan dia? Lalu siapa yang bisa? Membuatku datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memberitahuku beberapa kata aneh apa yang sebenarnya dia ingin lakukan. Tidak hanya kesehatannya buruk, bahkan otaknya juga buruk. Aku mendengar semua itu. Apa sebenarnya tujuanmu membuatku datang ke sini? Aku datang untuk memberitahumu agar berhenti mengirim. Mengirim tulip di masa depan. Tulip? Duan Tianlang. Apakah kamu kenal Jiang Yan? Bagaimana kamu mengenalnya? Katakan, aku tidak mengenalnya. Bagaimana kamu mengenal Jiang Yan? Aku tidak mengenalnya. Apa hubunganmu dengannya? Aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Apakah dia yang menyuruhmu datang ke sini? Kamu salah, kamu menyakitiku.
Kamu menyakitiku. Kamu baik-baik saja. Cepat ke sini dan bantu aku berdiri. Berdiri. Hati-hati, sandarkan pada saya. Kamu sudah tidak bisa berdiri dengan benar dan masih terus bersikap. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu seperti pasien. Hati-hati, ayo sini. Hati-hati. Bagaimana kabarmu? Aku tidak ingin kamu mengatakan bahwa aku mengambil keuntungan darimu atau menyerangmu. Jam berapa sudah dan kamu masih mengatakan hal-hal seperti itu? Apakah kamu merasa lebih baik? Wuhua. Oh, Wakil Manajer Umum. Mengapa kamu di sini? Bukankah aku menyuruhmu untuk bersama manajer umum? Sebenarnya aku. Dia di mana? Dia pergi ke plaza di pusat kota untuk bertemu dengan Kamu King Ling. membiarkannya pergi sendiri? Dia tidak mengizinkan aku pergi bersamanya. Dia bilang padaku, kamu mengikutiku, jangan repot-repot, datang bekerja besok. Kamu tidak perlu datang bekerja lagi besok. Hah? Hei Wakil Manajer Umum. Dua bos ini terlalu sulit untuk dilayani. Bagaimana kabarmu? Kamu membuatku takut mati. Sini, aku sudah menutupnya. Terima kasih. Tadi mengapa kamu merasa bahwa aku tidak suka diperlakukan seperti pasien oleh orang lain? Anak yatim tidak suka dilihat dengan mata kasihan. Sebenarnya itu juga bukan karena malu pada diri sendiri. Dia hanya ingin sama dengan anak-anak lain. Aku pikir kamu pasti juga berpikir seperti itu. Lihat-lihat. Bahkan jika kamu tidak bicara, aku sudah tahu apa yang ingin kamu katakan. Apa yang akan aku katakan? Kamu sangat kasihan, itu pernyataan ini kan? Jangan gambarkan aku sama dengan orang lain, aku tidak kasihan padamu. Kalau begitu bagus, bisakah kamu mengemudi pulang sendiri? Aku bisa. Oh. Lihat ini, kamu masih tidak mau mengakuinya? Ini tidak ditulis olehku, lihat tulisan tangannya, bukan milikku. Sungguh ini benar-benar tidak ditulis olehku. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan pada adikku? Sui King, bukankah kamu sudah cukup menyakitinya? Itu wanita yang menyuruhmu melakukan ini kan? Lepaskan. Shui Qing, lepaskan. King Ling, cepat pergi. Kamu mau ikut di penjara dengannya? Kamu mau masuk penjara? Apa yang kamu lakukan? Kamu? Kenapa tidak mau mendengarkan aku? Jangan bertemu dengannya. Sui King, apa maksudmu tadi? Siapa yang akan masuk penjara bersama King Ling? Itu Jiang Yan? Kamu sudah tahu? Berarti kamu tahu mereka adalah kaki tangan. Jangan bicara hal yang tidak berguna, tidak mungkin. Mereka saling kenal. Jiang Yan masih. Dia sudah bebas dari penjara. Sebenarnya aku berencana menyelesaikan urusan dulu sebelum memberitahumu. Tianlang sudah cukup keras kepala. Dia dalam kegelapan sementara kamu dalam terang. Ditambah King Ling, ayo kita hubungi polisi. Tidak heran orang itu terlihat familiar, kukira dia masih di penjara. Tidak menyangka itu benar-benar dia. Tapi King Ling juga tidak bisa menyangkal keterlibatannya. Dalam hal ini kalau tidak kenapa Jiang Yan menulis namanya. Tianlang, kamu baik-baik saja? Aku lelah, aku akan pulang sekarang. Bungamu jatuh, terima kasih. Hanya hal kecil, tidak perlu berterima kasih. Hei, kamu malas ya? Cukup bawa semuanya sekaligus? Aku tidak menerima bunga yang rusak. Aku sudah tahu pelanggan tadi jauh lebih baik, dia lebih membantu daripada kamu. Pelanggan itu marga Jiang, Nona Jiang. Dia sekarang pelanggan tetap toko kita. Setiap kali datang dia selalu membeli selusin tulip. Tulip? Tunggu, marga apa tadi pelanggannya? Jiang, Nona Jiang. Jiang.
tidak mungkin kebetulan kan? Kebetulan apa? Jangan-jangan dia Jiangyan kan? Hei benar, Qingling hari ini Minggu temani aku makan di luar. Changqing lembur lagi terlalu sepi sendirian. Hari ini Minggu? Tidak. Tidak bisakah kita makan siang bersama? Aku memutuskan persahabatan kita. Benar-benar dia adalah Jiangyan. Jangan salah paham, bunga ini bukan milikku. Qingling, apa masalahku denganmu? Kenapa kamu harus memperlakukanku seperti ini? Bukan begitu, bunga-bunga ini dibawa olehnya, aku hanya mengikutinya ke sini. Siapa? Kamu harus percaya padaku. Lihat dia di sana. Dia di mana? Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak mengenalnya. Atau kenapa aku akan memberitahumu dia ada di sana? Itu benar-benar dia. Aku tidak akan membiarkannya pergi kali ini. Shanshan, ayo pergi. Cepat, Qingling. Jiangyan. Jiangyan, jangan lari. Jiangyan berhenti di sana. Jiangyan berhenti. Pergi. Apa yang salah dengannya, dia gila. Kemana dia pergi? Kakak Sue King itu Jiangyan, mantan pacar Tianlang. Tianlang, oh tidak, kita lupa tentang Tianlang. Keluar. Aku tahu kamu di sana. Mereka sudah pergi, kamu bisa keluar, aku tidak akan menyakitimu. Bagaimana kamu tahu aku ada di sana? Aku bisa mencium aroma tulip yang ada di tubuhmu. Mari kita cari tempat untuk mencucinya. Kenapa kamu membantuku sebelumnya? Kenapa kamu harus menggunakan namaku untuk mengajak Duan Tianlang keluar? Bagaimana kamu tahu tentang aku? Aku lapar, mari kita cari tempat untuk makan. Dokter Sue, apakah dia benar-benar baik-baik saja sekarang? Mari kita amati setelah dia selesai infus ini. Dia akan baik-baik saja begitu demamnya hilang. Apakah dia baru-baru ini diprovokasi? Aku tidak tahu. Pasti karena kamu memukul seseorang di hotel itu membuatnya terlalu stres. Kenapa semuanya salahku? Apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai gangguan? Sudah cukup kita di rumah sakit, kurangi ceramahmu. Bukan giliranmu untuk ikut campur. Jika kamu akan berdebat, lakukan di luar, jangan ganggu pasien.
Kamu suka mobil ini. Kamu bisa pergi untuk menangkap angin di siang hari dan kamu bahkan bisa melihat bintang di malam hari. Tapi aku mungkin tidak akan pernah bisa mengendarai mobil seperti ini seumur hidupku. Yan. Tianlang, Masuk. ini sangat bagus. Apakah kamu senang? Aku tahu kamu akan menyukai ini. Anak nakal. Berhenti, kemana kamu lari? Lepaskan aku. Berhenti, aku akan memukulmu. Anak ini sangat berharga, jangan sakiti dia. Sudahlah. Dengan sikapnya seperti ini, kita harus memberinya pelajaran. Apa yang kita inginkan adalah uang, jangan sakiti dia. Kenapa? Tunggu saja dengan tenang, ini untuk kebaikanmu sendiri. Apa maksudmu untuk kebaikanmu sendiri? Kamu mengatakan bahwa itu untuk kebaikan saya sendiri. Apakah kamu mencintaiku? Atau karena uang itulah alasan kamu mendekatiku? Jika ia katakan padaku, kenapa? Kenapa? Polisi sudah datang, apa yang harus kita lakukan? Jadikan dia sandera kamu. Selamatkan aku. Jangan sakiti dia. Mati. Tianlang, 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 lepaskan aku. Tianlang. Kenapa? 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 Tianlang? 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 Kamu sudah sadar? Biarkan aku cari dokter. Tianlang? Ayah, maaf telah membuatmu khawatir. Kamu benar-benar tidak berencana memberitahuku apa yang terjadi? Hanya saja aku tidak minum obat tepat waktu. Aku akan lebih hati-hati lain kali. Ayah minta Tante Sunan untuk membawakanku makanan enak. Aku hampir gila karena lapar. Oke, aku akan pergi. Tapi kemana kalian berdua pergi? Tianlang, kemarilah, tidak ada gunanya. Kalian bersenang-senanglah. Kamu sudah di sini, kenapa tidak bermain dengan semua orang? Aku sudah datang ke sini bersamamu, bagaimana kamu berencana menangani masalah video itu? Aku juga tumbuh besar di sini sampai lulus SMA. Direktur panti asuhan mengatakan bahwa ketika aku datang ke sini, aku terus tidur. Dia pikir aku sakit. Menurut dokter, aku menderita amnesia selektif. Amnesia selektif? Karena aku kehilangan ingatanku, aku tidak bisa mengingat semua anggota keluargaku. Itulah sebabnya aku juga tidak punya petunjuk bagaimana menemukan mereka. Jika aku diizinkan memilih lagi, aku lebih suka menghadapinya dengan berani. Dengan begitu, kenangan itu akan tetap ada di otakku. Mungkin aku sudah bertemu kembali dengan keluargaku. Lalu tidak ada cara lain untuk mencari mereka? Hanya menunggu, mungkin suatu hari mereka bisa menemukanku. Atau aku akan pulih ingatanku dan pergi mencari mereka. Duan Tianlang, jika aku tidak bisa memulihkan ingatanku selamanya, aku tidak akan pernah bisa melihat mereka. Ini harga yang kubayar untuk menghindari menghadapinya. Aku tahu apa yang kamu coba katakan. Tapi situasiku berbeda denganmu. Kamu tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi antara kita. Lalu apakah kamu yakin bahwa kamu benar-benar mengerti apa yang terjadi hari itu? Kamu hanya tahu dia menyakitimu, tapi kamu tidak tahu kenapa. Kamu hanya tahu bahwa dia telah muncul lagi dan mencoba menemukanmu. Aku tidak ingin tahu.
Duan Tianlang, jika kamu memilih untuk menjadi pengecut saat ini, maka mimpi buruk masa lalu akan terus menghantuimu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Qingling, aku mengakhiri kesepakatan bisnis ini denganmu. Kenapa kamu tidak bisa berani sekali saja? Kenapa kamu di sini? Aku datang untuk mencarimu. Tunggu, tidak seseorang menyuruhku untuk mencarimu. Apa yang kamu gumamkan? Jiang Yan yang menyuruhku untuk mengucapkan terima kasih atas namanya. Benarkah itu hebat? Kamu akhirnya bisa melepaskan bebanmu. Aku sudah menyampaikan pesannya, aku akan pergi sekarang. Di mana Jiang Yan? Apakah dia sudah pergi? Dia sudah pergi. Sayang sekali aku tidak sempat mengucapkan selamat tinggal padanya. Kamu bicara seolah-olah dekat dengannya. Dia memiliki begitu banyak luka di hatinya. Memberikan sedikit kehangatan bisa membuat lukanya sembuh lebih cepat. Kenapa kamu tertawa? Kamu juga tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Dia bilang bahwa berkat kamu dia bisa melepaskan belenggunya. Kamu yang membantunya. Benarkah dia benar-benar mengatakan itu? Aku juga. Apa? Tidak apa-apa kalau kamu tidak mendengarnya. Aku pergi. Hei, besok jam berapa kamu dan para wartawan akan datang? Bukankah aku sudah bilang bahwa selama kamu setuju untuk bertemu dengan Jiang Yan, aku akan membantumu menyelesaikan masalah video itu. Tidak perlu aku membatalkan kesepakatan antara kita. Aku bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Lalu bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Tidak melarikan diri adalah menyelesaikan masalah. Berikan aku satu lagi. Ini. Terima kasih. Kenapa kamu di sini? Seharusnya aku yang bertanya padamu kenapa kamu di sini. Turun dulu. Bagaimana tidak burukan? Kenapa kamu melakukan ini? Aku senang. Jelaskan padaku dengan jelas apa alasanmu melakukan ini. Orang yang mau disungguh menakutkan. Kenapa kamu takut padaku? Takut kamu berubah sikap lebih cepat dari membalik halaman buku. Anjing menggigit Lu Dongbing tidak tahu menghargai kebaikan orang. Cepat katakan kenapa. Aku dengar dari seseorang bahwa dia khawatir. Dia tidak akan bisa menemukan keluarganya selamanya. Saya khawatir emosi negatif seperti itu dapat mempengaruhi tunas-tunas tanah air kita. Itulah mengapa saya ingin membuat tempat ini lebih nyaman. Seperti mengelola hotel membuat para tamu merasa bahwa hotel adalah rumah mereka. Hanya dengan membuat anak-anak ini merasa bahwa ini adalah rumah yang hangat. Mereka dapat memiliki hati yang hangat. Apakah alasan saya ini dapat diterima? Kamu benar-benar berpikir seperti itu? Saya sangat tersentuh. Kamu memang teman saya. Terima kasih. Apa yang kamu lakukan? Siapa temanmu? Kamu sendiri yang mengatakannya waktu itu saat konferensi pers. Kamu memberitahu semua orang. Tidak pernah terpikir bahwa kata-kata saya akan memiliki dampak sebesar itu padamu. Saya sangat bahagia. Saya akan mencobanya. Saya datang. Kamu baik-baik saja? Tentu saja tidak. Manajer umum kamu jahat. Kembali ke pekerjaanmu. Ya, saya memberimu pisang. Keinginan anak-anak tahun ini belum berubah. Mereka bilang ingin melihat tembok besar.
Sudah 3 tahun berturut-turut mereka memiliki keinginan ini. Saya tidak ingin mengecewakan mereka lagi. Kingling, saya juga ingin membawa mereka ke sana. Tapi ada banyak kesulitan lihat uang. Tenaga kerja, transportasi, dan keamanan mereka. Semua ini adalah masalah. Saya kenal seorang reporter, maukah kamu saya minta untuk membantu kita? Reporter? Bagus kalau dia bisa membantu kita. Tapi saya juga tidak ingin anak-anak dikenal sebagai yatim piatu. Saya khawatir itu akan mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Mereka semua masih terlalu kecil. Kamu benar, saya yang tidak memikirkannya dengan baik. Kingling, saya sudah sangat bersyukur bahwa kamu memiliki niat seperti itu. Jangan terlalu memaksakan dirimu. Kalau begitu mari kita pikirkan cara lain. Saya akan pergi sekarang, Direktur. Kingling, Kenapa kamu masih di sini? saya lihat masih cukup pagi. Maksud saya khawatir kamu mungkin kesulitan mendapatkan taksi, jadi saya akan mengantar. Halo, ini Hua Qingling. Saya menelepon dari kantor polisi Logang. Kantor polisi? Ya. Nenekmu tersesat lagi, dia meminta agar kau segera menjemputnya di sini dan membawanya pulang. Lihat apakah kamu bisa meluangkan waktu untuk datang ke sini dengan cepat, dia menunggumu. Halo, Pak. Kingling, apakah ada sesuatu yang baru terjadi? Polisi, stasiun? Apakah kamu butuh aku untuk mengantarmu ke sana? Aku harus cepat-cepat pulang, kamu juga harus cepat-cepat pulang. Kamu yang berubah sikap lebih cepat dari membalik halaman buku. Tianlang, ayah. Cara kamu menangani insiden Sueking kemarin cukup bagus. Anggota dewan semuanya memuji kamu. Kamu harus lebih baik lagi. Aku akan. Apa yang kamu pikirkan tadi? Kamu datang tepat waktu, ayah. Aku kebetulan ingin membahas sesuatu denganmu. Untuk Hotel Zhengtai kita bisa berkembang sampai ke keadaan sekarang, kita tidak bisa menyangkal dukungan dari berbagai sektor masyarakat. Haruskah kita juga memberi kembali kepada masyarakat? Kita lakukan Zhengtai, biasanya menyumbangkan sejumlah uang ke beberapa organisasi. Aku tidak berbicara tentang itu, tapi beberapa kegiatan yang relevan dan memiliki makna berharga. Seperti apa? Seperti anak-anak di panti asuhan. Ingin pergi ke Beijing untuk melihat tembok besar. Ini mimpi mereka selama 3 tahun keturunan. Naga ingin melihat lambang naga. Aku percaya ini memiliki makna pendidikan yang sangat dalam bagi anak-anak itu. Zhengtai kita kemungkinan besar bisa membantu, kan? Kenapa kamu tiba-tiba punya ide seperti itu? Hal-hal yang biasa bagi kita sangat sulit dijangkau bagi anak-anak itu. Jika anak-anak itu memiliki kekurangan seperti itu di hati mereka, mungkin akan mempengaruhi kehidupan masa depan mereka. Tujuan Zhengtai kita adalah tumbuh bersama masyarakat dan maju bersama. Kita harus menanggung beban masyarakat seperti itu. Aku harap rasa tanggung jawab terhadap masyarakat bisa menjadi bagian dari budaya hotel kita. Ide yang tidak buruk, aku suka rasa tanggung jawab itu. Lakukan saja, seperti yang kamu pikirkan, biarkan aku menandatanganinya, begitu kamu punya proposal dan anggaran. Terima kasih ayah, aku akan menyiapkannya sekarang. Pergi sekarang. Kakak Sueking, aku sedang dalam perjalanan ke kantor. Apa? Ada keadaan darurat? Hadiah apa yang kamu inginkan untuk hari pertama bekerja? Katakan padaku, aku akan memberikannya padamu. Kamu memberiku hadiah? Bolehkah aku meminta apapun? Biarkan aku berpikir dulu, katakan padaku dulu. Tentu saja yang aku inginkan adalah Tianlang. Aku juga ingin memberikannya padamu, tapi kamu harus menangkapnya. Bagaimana aku tidak menangkapnya? Tianlang ingin membawa anak-anak dari panti asuhan ke Beijing untuk melihat tembok besar. Anak-anak dari panti asuhan. Aku dengar Kingling sebelumnya membawa Tianlang ke panti asuhan. Apa yang kamu maksud Tianlang membawa anak-anak ke tembok besar hanya untuk mencari muka Kingling? Tianlang bilang pada ayah bahwa itu adalah perusahaan yang memberi kembali kepada masyarakat, itulah sebabnya dia membawa anak-anak untuk melihat tembok besar. Tapi siapa yang tahu apa kebenarannya? Ayah sudah setuju. Shanshan, kalau kamu masih tidak bekerja keras, Tianlang pasti sudah dicuri orang lain. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku akan telepon Kingling sekarang dan suruh dia menolak bantuan Tianlang. Tianlang pasti akan bertanya padanya. Aku tidak bisa percaya Kingling. Kalau dia bilang ke Tianlang alasannya yang akan menderita adalah aku.
Kalau aku bisa membantu Tianlang seperti waktu forum lingkungan hidup dulu itu akan bagus. Forum lingkungan hidup itu akan bagus. Membantu Tianlang. Halo asisten khusus yang segera hubungi beberapa wartawan untukku. Aku akan segera kembali ke sana. Lily berhenti main cepat bantu. Qingling, kamu bilang kamu dan Duan Tianlang itu teman. Aku bahkan pikir kamu hanya membual. Tidak menyangka kalian berdua sudah lama kenal. Setelah menyumbang taman bermain sekarang dia mensponsori perjalanan ke Beijing untuk anak-anak, dia benar-benar royal. Kamu ngomong apa? Lihat, sudah ada di berita. Kamu tidak tahu? Ayo ke sini. Kamu masih tidak tahu? Lihat. Tidak menyangka Duan Tianlang yang biasanya terlihat dingin, ternyata punya hati yang baik. Ada API? Tidak senang? Lily, kamu atur bunganya sendiri. Mau kemana lagi sekarang? Mau ke dia untuk membuatnya bayar. Duan Tianlang. Kenapa kamu tidak mengetuk lagi? Waktu itu kamu kasih hadiah ke anak-anak, aku pikir kamu orang baik. Tidak menyangka kamu orang seperti ini. Orang seperti apa? Bagaimana bisa kamu menggunakan anak-anak dari panti asuhan? Menggunakan? Kamu ngomong apa? Aku tahu kamu manajer umum di sini. Memang tepat kalau kamu promosikan hotelmu. Tapi mereka anak yatim, kamu bisa pakai orang lain, tapi kenapa harus menyakiti mereka? Katakan kamu wanita benar-benar bisa bikin orang marah. Ngomong apa sih kamu? Oke, lalu bagaimana kamu tahu kalau anak-anak itu mau ke tembok besar? Kamu ngomong ini? Siapa yang bilang? Kamu umumkan ke media bukan supaya semua orang tahu? Berita? Karena aku takut sama pengusaha tak berhati nurani seperti kamu yang akan menggunakan anak-anak untuk bikin berita. Makanya Direktur Panti tidak mau memanfaatkan kekuatan media. Direktur selalu berusaha keras agar latar belakang anak-anak tidak mempengaruhi mereka secara psikologis. Hak apa kamu untuk menghancurkan kerja keras Direktur? Hak apa kamu untuk menyakiti rasa harga diri anak-anak? Meskipun saya yatim piatu, saya tidak pernah merasa berbeda dari orang lain. Kami sangat berterima kasih kepada orang-orang yang membantu dan menyayangi kami. Tapi kami tidak ingin menggunakan identitas ini untuk mendapatkan amal dari orang lain. Siapa yang kasihan padamu? Kenapa kamu harus memutarbalikkan niat baik saya? Jika pihak lain bersedia menerimanya itu bagus. Tapi jika tidak, itu berarti memaksa. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Manajer umum. Saya akan kembali nanti. Tidak perlu. Manajer umum dia. Kenapa kamu masuk? Masalah tentang panti asuhan sudah muncul di berita. Bukankah saya sudah bilang bahwa masalah ini tidak boleh dipublikasikan? Sepertinya itu adalah MS Ju yang membocorkan berita.